Shalom Bapak Ibu sekalian, lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Shalom di Berias. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias Indonesia yang hadir di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung dalam live streaming pada siang hari ini dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Kita percaya pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkat, kemenangan bagi setiap kita umat Tuhan yang percaya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama satukan hati kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu hingga sampai hari ini kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap nafas kehidupan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada pagi menjelang siang hari kami beribadah di gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik kami yang hadir secara langsung di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun umat Tuhan berada, kuasa-Mu menjamah setiap kami, kuasa-Mu melawat setiap kami, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, kami sambut Engkau tengah-tengah setiap kami, penuhi setiap kami, lawat setiap kami, kuduskan setiap kami, melayakan setiap kami, agar setiap pujian dan penyembahan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah, setiap keluarga, setiap orang tua, setiap orang muda, setiap anak-anak, apapun yang jadi pergumulan kami percaya pada pagi hari ini kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami diurapi, mujizat pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang punya masalah kami percaya, kami terima kemenangan dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Ucap berkat bagi gereja kami, gereja Tiberias Indonesia. Ucap berkat bagi Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, pada pagi hari ini melayani penuh kuasa, penuh mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Roh Kudus, kami sambut Engkau tengah-tengah setiap kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh Kudus, penuhi setiap kami. Roh Kudus, lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kita buka hati kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Kami hidup anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati kami, biar Roh Kudus menjamah. Ku buka hati untuk jamahan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah di hadirat-Mu Tuhan, serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan. Kami berserah Tuhan, biar Tuhan yang menjamah setiap kami di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Kami datang di hadirat-Mu, di altar-Mu. Lebih lagi bersama-sama. Oh, kami buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Lebih sungguh lagi bersama-sama naikkan sebagai dakwah Tuhan Yesus. Ku buka hati, ku buka hati. Kami buka hati kami pada siang hari Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang melawat setiap kami. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Biar Roh-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Biar Roh Kudus menjamah, biar Roh Kudus melawat setiap kami. Mari sama-sama Tiberias, kita buka hati kita buat Roh Kudus bekerja bagi setiap kita pada pagi hari. Sama-sama nyatakan pujian. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sama-sama kita bangkit beri pada pagi hari ini. Katakan, ku buka hati buat jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi sama-sama kita katakan, ku buka hati, ku buka hati. Biar Tuhan yang menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Pada pagi hari ini Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawan. Kau ambil alih, oh di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Kita
Tuhan Yesus nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Kami berserah, Kau yang ambil alih Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Sekali lagi sama-sama, sekali lagi nyatakan, oh ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Kami berserah, kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa keluarga kami di hadirat-Mu Tuhan. Seluruh hidup amin di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Oh, kami datang di altar-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa sembah kami, membawa syukur kami bagi Allah kami yang setia. Oh, dimanapun umat Tuhan berada, dimanapun umat Tuhan beribadah, Roh Kudus menjamah setiap kami. Dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang melawat. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami buka hati kami berikan hidup kami kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Oh, haleluya, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Segala pujian syukur hanya bagi Allah kami yang setia. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami menyembah Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada pagi siang hari ini, saat kami buka hati kami buat Roh Kudus penuhi setiap kami, maka Tuhan Yesus menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami, membaharui setiap kami. Untuk kami semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus, semakin mulia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau membaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan dengan iman percaya nyata. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai
kami berubah karena Tuhan Yesus hadir bagi kami. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang percaya sama-sama kita angkat tangan kita pada siang hari bersama-sama, nyatakan Yesus jamah. Haleluya. Yesus jamah segenap dan beri damai dan beri hidup kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, masa depan kami diubahkan karena Yesus hadir. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yesus jamah, amin, segenap hidupku, oh, dan beri damai di hatiku, oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Sekali lagi bersama-sama Tiberias dengan imanmu nyatakan, oh Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, oh Yesus, dan beri damai. Kami percaya Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu, haleluya, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dengan imanmu nyatakan sama-sama pada siang hari, semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang hadir bagi setiap kami, menjamah kami, memulihkan, membaharui kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang disayang Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekali kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita memuji Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Asal kau
percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin. Yuk kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi, come on. Haleluya. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, kekuatan kita, gunung batu kita, kota pengen perlindungan kita, amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ayo nyatakan bersama pujian. Takkan pernah berubah, hatiku percaya, amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi, puji Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan kepada Tuhan Yesus, haleluya. Hati kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu perlindungan kami, haleluya. Pujilah nama Tuhan Yesus, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, amin buat saudara. Saya kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk buat saudara kasih Tuhan. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Sidang Gereja TBRS Indonesia Ibu Pendeta Darneti Pariaji, maka saya mau mengajak Bapak Saudara untuk kita sama-sama menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan tema Tujuan Hidup Kita Harus Jelas. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Apa yang sudah kita capai sampai hari ini? Tidak apa kalau biasa-biasa saja, tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus, tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah, yaitu dengan perbuatan baik,
dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman, serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal. Puji nama Tuhan, khotbah selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan suara Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, pada hari Minggu 15 September 2024 dengan tema Melatih Diri Dalam Bertekun. Pemain pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, hidup di bumi seperti di sorga, berumah di bumi dan rumah di sorga. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pemain kedua, melatih diri dalam bertekun. Ada 4 hal bagaimana untuk kita dapat melatih diri kita dalam bertekun. Yang pertama, kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Kolose 1 ayat 23a. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan terus mencoba. Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan, sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam bertekun kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, mari minta dukungan doa dan bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai. Yang kedua, kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup dan penderitaan. Memang ada 2 pilihan, yaitu tetap bertekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Jadi baiknya, pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan. Yang ketiga, kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Yakobus 1 ayat 4. Keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, tetapi karena perkenanan dan kehendak Allah. Matius 6 ayat 33, Yosua 1 ayat 8. Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus. Perlu diingat, berhasil di dunia bersifat sementara, tetapi berhasil yang dari Tuhan Yesus nilainya kekal. Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan. Yang keempat, kita terus bertahan di dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 13. Kita juga harus bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu teruslah kita melatih diri kita untuk bertekun dengan menjaga fokus kita kepada Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan hati kita kembali. Kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi ini kami telah memuji, menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami datang ke ibadah ini Tuhan. Karena kami percaya ibadah kepada Tuhan mengandung janji. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Tiba saatnya kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk dengar firman-Mu, dengar suara-Mu. Dan kami terlalu percaya setiap kami mendengar firman-Mu hari ini, setiap kami yang duduk diam di kaki-Mu, kami menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Maka firman Tuhan menguatkan iman kami, memerdekakan hidup kami. Berkati hamba terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Setiap kata, setiap kalimat ada kuasa. Dan kami percaya setiap kami Tuhan Yesus yang menerima firman-Mu hari ini, kami diubahkan, disucikan, dikuduskan, dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih Tuhan Yesus. Masih Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Damai dan harapanku Tuhan. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkan, Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. sama-sama kita bangkit berdiri sambut kebenaran firman Tuhan. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita sambut kebenaran firman Tuhan yang bawakan kepada Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Hanya oleh darah-Mu Tuhan, hanya oleh darah Yesus. yang kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini seperti adanya kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja,
Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini. Dan kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu. Urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta Engkau yang Allah Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul mengenai apa itu kesederhanaan ya saudara sekalian, atau kebersahajaan. Apa itu kesederhanaan atau kebersahajaan ya saudara sekalian. Sebetulnya sederhana itu dibahas dalam janji firman Tuhan ya saudara sekalian. Dan itu kita berkaca kepada kita sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mana Dia Allah pencipta yang menjadi manusia, dan waktu menjadi manusia lahir dalam kesederhanaan ya saudara sekalian, hadir dalam kesederhanaan. Nah, kita lihat sederhana dibahas dalam janji firman Tuhan saudara sekalian, dituliskan oleh orang-orang yang sederhana, yang merasakan dan tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Di Mazmur 116 ayat 6 dikatakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tapi diselamatkannya aku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Nah, ini sederhana dibahas ya saudara sekalian dalam janji firman Tuhan ya, dan dituliskan oleh orang sederhana yang merasakan dan tinggal dalam pemeliharaan Tuhan dan merasa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup sederhana adalah kata yang mudah diucapkan saudara, tapi terkadang sulit diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih bila kita akan misalnya mau ada sesuatu acara yang memaksa kita menjadi melewati pendapatan kita ya saudara. Atau juga karena pengaruh lingkungan, kita jadi cenderung memaksakan diri untuk menyediakan berbagai hal, sementara dalam keluarga atau finansial kita sedang terjadi kekurangan saudara. Nah, keadaan ini tentu akan menimbulkan masalah dan kasus di kemudian hari, karena akan ada akibat dari tindakan hidup konsumtif yang tidak terkendali ya. Jadi hidup konsumtif itu berakibat fatal nanti ya kalau kita konsumtif yang tidak terkendali ya saudara sekalian. Nah, kita kupas ada 4 hal mengenai kesederhanaan pagi hari ini yang akan saya berikan, yaitu 1, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Jadi apa itu kesederhanaan? Yang nomor 1 adalah kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada, saudara sekalian. Nah, Argo tolong bacakan Lukas 3 ayat 10 sampai 14, Argo. Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 3 ayat 10 sampai 14 katakan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi hal yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada, saudara. Ya, orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup, tidak dikejar ambisi atau dikuasai kebanggaan atau keangkuhan. Karena mereka sederhana, maka Tuhan memberkati mereka lebih, ya. Mereka mempunyai rasa cukup dan menyalurkan kelebihan yang mereka punya secara murah hati sesuai permintaan Tuhan kemana mereka harus menyalurkannya. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak dan juga kikir atau materialistis. Ya, seperti tadi ya, di Lukas 3 ayat 10-14, di ayat 11 dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya, ya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, di sini ayat Lukas 3 sampai 10-14 ya, katakan menekankan ayat hidup sederhana, ya. Menekankan juga untuk memberi kepada orang lain. Apabila kita memiliki sesuatu yang lebih, di sini artinya kita dituntut untuk bisa hidup berkecukupan dengan apa yang kita miliki. Ya. Menjalani hidup sederhana tidaklah menderita, saudara sekalian. Ya, seperti tadi ya, saya katakan di Mazmur 116 ayat 6, katakan, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Ya, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, saudara sekalian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, jadi kesederhanaan haruslah dimulai dari hati yang sederhana. Hati yang seperti anak-anak, saudara. Hati yang sederhana adalah hati yang berserah kepada Tuhan, sambil terus melakukan yang terbaik. Hati yang sederhana percaya pada rasa cukup dan menolak serakah, ditolak ya saudara sekalian, tidak menuntut ya terlalu lebih ya saudara sekalian, karena kita ini suka mau yang lebih ya saudara sekalian, tetapi dengan kesederhanaan yang kita punya ya, sifat atau hati kita yang diliputi kesederhanaan, kita terus berkarya supaya juga bisa mampu berbagi dengan orang lain ya saudara sekalian ya. Jadi hal pertama mengenai kesederhanaan adalah, satu, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Jangan seperti yang slogan-slogan kita suka dengar saudara sekalian, biarin nggak bisa makan nasi, yang penting tidak kalah aksi. Nah seperti itu misalnya. Atau juga kita suka dengar orang-orang misalnya orang yang berkecukupan atau berkelebihan, tapi kita lihat kok dia biasa-biasa aja, terus kita suka bilang, iya orangnya sederhana ya, seperti itu. Nah itu jadinya, jadi sebetulnya kesederhanaan itu adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Kalau Anda memang mau beli sesuatu yang agak lebih, tapi juga Anda memang mempunyai dananya atau apanya ya, yang tidak mengganggu kebutuhan keluarga, yang tidak mengganggu suami, tidak mengganggu istri, kalau Anda mau beli, ya belilah ya saudara sekalian. Ya nggak apa-apa juga, tapi jangan berkelebihan, jangan serakah saudara sekalian ya. Jadi satu, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan ya saudara sekalian. Kita melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan atau perspektifnya Tuhan, yaitu kekekalan. Argo tolong bacakan Yohanes 3 ayat 15-16.
kemudian Yohanes 5 ayat 24, kemudian Yohanes 6 ayat 54. Argo. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini Tuhan Yesus yang katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini Tuhan Yesus yang katakan di Yohanes 3 ayat 15 sampai 16. Kemudian Yohanes 5 ayat 24, Tuhan Yesus juga katakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudara sekalian. Kemudian Yohanes 6 ayat 54 katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi hal yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan, saudara sekalian. Kita harus melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan, saudara sekalian. Dan kepentingan Tuhan, yaitu kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Artinya supaya kita nanti hidup benar-benar bisa hidup di dalam hidup yang kekal, bukan kematian kekal. Ya, saudara sekalian, kematian kekal itu lautan api. Ya, itu di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, ya, saudara sekalian. Jadi kita harus melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan atau sudut pandangnya Tuhan dan kepentingannya Tuhan. Kita bukan saja memikirkan kebutuhan pribadi dan keluarga kita saja, tetapi juga memikirkan kebutuhan orang sekitar kita. Kita harus mengerti, saudara, bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan untuk digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita agar kita dapat menjadi penyalur berkat untuk kepentingan yang luas, ya saudara sekalian. Kita menjadi penyalur berkat Tuhan untuk kepentingan yang lebih luas. Oleh sebab itu, jadinya kita sebelum menggunakan dana kita untuk kepentingan pribadi, kita jadi akan mempertimbangkan apakah kita perlu menggunakannya untuk kepentingan yang lain, saudara sekalian. Jadi kita penuh pertimbangannya, saudara sekalian. Ya, seperti di 1 Petrus 4 ayat 7, ya saudara sekalian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, di sini kita lihat Petrus mengajak atau mendorong kita untuk siap dengan memandang kekekalan sebagai suatu yang sudah dekat, ya saudara sekalian. Sebetulnya
Posisi kita sekarang ini, saudara sekalian, dan besok ini ya, besok-besok ini adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya, saudara sekalian ya. Juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tetapi kita harus memandang segala sesuatunya dari pandangan kekekalan, dan kita harus juga melihat bahwa hidup ini kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Mari kita hidup sesuai dengan pandangan kekekalan, saudara sekalian. Dan itu akan secara radikal mengubah cara hidup kita. Ya. Dan kita pasti akan meminta selalu kepada Roh Kudus, tolong ingatkan kita bahwa hidup kita saat ini adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus memberi pandangan kepada murid-muridnya tentang sorga dan kedatangannya yang kedua kali. Untuk kita selalu siaga akan kedatangan Kristus yang sudah dekat. Itu artinya Tuhan Yesus dapat datang kapan saja ya saudara sekalian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat di 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita hiduplah sesuai dengan pandangan kekekalan ya saudara sekalian. Kita hidup untuk dengan memandang kekekalan, dan itu akan secara radikal akan mengubah cara hidup kita. Dan kita pasti akan lebih meminta Roh Kudus ya untuk selalu menolong kita. Jadi hal yang kedua, saudara sekalian, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan, saudara sekalian. Kemudian kita lihat yang ketiga, kesederhanaan yang ketiga adalah kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang ya saudara sekalian. Argo bacakan Pengkhotbah 2 ayat 24 Argo. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik dari manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Saya ulangi, Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang, saudara sekalian. Senang yang baik ya saudara sekalian. Ayat ini menegaskan, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk kita bersenang-senang dalam hasil jerih payah kita. Kita kan sudah bekerja, Anda sudah bekerja, dan kita diizinkan untuk kita bersenang di dalam jerih payah kita, hasil daripada jerih payah kita itu ya, otomatis dengan yang terbatas, artinya kita ya sungguh-sungguh menjaga ya untuk tidak terlalu berfoya-foya misalnya ya saudara sekalian. Kita tidak dilarang menikmati hidup, yaitu menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan lagi menikmati hidup juga merupakan bagian dari hidup yang seimbang ya. Menikmati hidup memberi penyegaran kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup saudara sekalian ya. Kalau kita seimbang ya saudara sekalian, menikmati hidup memberi penyegaran dan tubuh jiwa kita, sehingga kita lebih dimampukan untuk memenuhi tuntutan hidup. Jadi kita seimbang ya antara bekerja dan kita juga menikmati hasil bekerja kita ya saudara sekalian. Bila kita sudah tidak dapat menikmati hidup, itu pertanda bahwa kita telah kehilangan keseimbangan dalam hidup. Yang mana itu dapat memberi dampak buruk bagi sesama kita dan diri kita sendiri. Firman Tuhan tadi jelas saudara, bahwa kita boleh bersenang dan menikmati dengan hasil jerih payah kita bekerja ya saudara. Nah itulah kesederhanaan yang tiga adalah sederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang ya saudara sekalian, tapi senang yang terbatas, bukan senang yang liar ya saudara sekalian, tetapi menikmati hasil dari jerih lelah kita bekerja saudara sekalian.
Kemudian yang keempat ya, Argo bacakan Yohanes 5 ayat 41 sampai 47, kemudian Filipi 2 ayat 57. Argo tolong bacakan. Yohanes 5 ayat 41 sampai 47. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Yohanes 5 ayat 41 sampai 47 katakan, Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya apa yang akan kukatakan? Ya. Kemudian di Filipi 2 ayat 57 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi hal yang keempat, kesederhanaan adalah dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Saudara sekalian, seperti di Yohanes 5 ayat 41 sampai ayat 47 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Saudara sekalian, ya. Nah, dan di ayat 44 dikatakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi kesederhanaan adalah hal yang keempat, dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia, saudara sekalian. Sejatinya ya saudara, kesederhanaan dimulai dari sikap hati kan. Kesederhanaan tidak diukur dari hal-hal fisik atau lahiriah, saudara. Walau tentu kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Hidup kita sebagai orang Kristen berarti percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup seperti Dia Yesus pernah hidup. Nah, di Filipi tadi dikatakan ya, saudara sekalian,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita diminta untuk menaruh atau kita mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Yesus. Jadi kita harus hidup seperti Yesus hidup, ya saudara sekalian. Ciri paling nyata dari orang yang bersikap sederhana adalah memiliki keinginan memuliakan Tuhan Yesus dan kerajaannya. Sebab apapun di dunia ini akan berakhir, ya, dan itu harus kita percaya dan itu harus kita sadari. Apapun di dunia ini akan berakhir dan itu harus kita sadari, dan kita harus sadari juga bahwa banyak manusia digerakkan oleh keinginan untuk dihargai, dihormati, dinilai baik oleh lingkungannya, sampai taraf ingin mendapat pujian dan sanjungan, saudara sekalian. Nah, itu akan berakhir, saudara sekalian. Saya ulangi ya, sebab apapun di dunia ini akan berakhir. Dan itu harus kita sadari, saudara sekalian. Kita juga harus sadar bahwa kita manusia digerakkan oleh keinginan ingin dihargai, dihormati, dinilai baik, ya saudara sekalian, sampai taraf ingin mendapat pujian dan sanjungan. Keinginan itu sudah melekat kuat pada manusia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar melepaskannya, saudara sekalian. Kita lihat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Allah pencipta menjadi manusia, menjadi ciptaan. Dan itu Tuhan Yesus melepaskan, mengosongkan dirinya, melepaskan haknya untuk penebusan dosa kita. Itu kita harus meniru atau tempat kita berkaca, ya, Tuhan Yesus itu teladan kita, saudara sekalian. Keinginan-keinginan yang ada pada manusia seperti ingin dihormati itu sudah melekat kuat pada manusia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau melepaskannya. Bahkan sebetulnya keinginan-keinginan tadi itu sudah dianggap sesuatu yang normal, wajar, bahkan menjadi kebanggaan, saudara sekalian. Sesungguhnya juga yang berharga sebetulnya adalah manusia batiniah, bukan lahiriahnya, ya saudara ya. Di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batiniah lah itu yang diperlukan, saudara sekalian. Karena manusia lahiriah kita akan merosot, ya saudara sekalian. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara sekalian. Jadi manusia seperti di ayat tadi, yaitu manusia batiniah, kita tidak akan perlu untuk dihormati karena kita adalah manusia batiniah, bukan manusia lahiriah, ya saudara sekalian. Artinya kita tidak mencari pujian dari orang, saudara sekalian. Kita tidak ingin sanjungan dari orang. Kita tidak akan perlu itu kalau kita seorang manusia batiniah, saudara sekalian. Kita tidak akan perlu untuk dihormati atau dipuji karena kita akan lebih mencari hormat dari Allah kita, saudara sekalian. Ya, memang sebetulnya bukan kita mencari hormat dari Allah, tapi ini Tuhan Yesus yang mengatakannya, ya. Di Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, bayangkan saudara sekalian, ya. Jadi kita tidak mencari hormat dari Bapa, justru kita harus membalas kasihnya Bapa. Tapi ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, luar biasa saudara sekalian. Jadi marilah kita, apapun profesi Anda, profesi kita semua, Anda semua sebagai pengusaha, pebisnis atau apapun profesi Anda, saudara sekalian, lakukanlah itu adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Lakukanlah sungguh-sungguh untuk kepada Tuhan, saudara sekalian. Dan Anda dapat melayani Tuhan dengan profesi Anda, ya saudara sekalian, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi hal yang keempat, kesederhanaan, saudara sekalian. Kesederhanaan adalah dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia, saudara sekalian. Jadi 4 hal, saudara sekalian, mengenai kesederhanaan. 1, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Kesederhanaan dimulai dari hati yang sederhana, yaitu hati yang berserah kepada Tuhan,
sehingga ia mampu hidup dengan apa yang ada, saudara sekalian ya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan, saudara. Artinya kita harus mengerti bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan untuk digunakan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga pandangan hidupnya selalu tertuju kepada sorga yang kekal. Dan pola hidupnya pun berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang ya saudara. Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang akan hasil jerih payah kita. Ya, senang-senang yang terbatas ya, bukan senang-senang yang liar ya saudara sekalian ya. Karena itu menikmati apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, saudara sekalian. Dan yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Bagi orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka ia akan lebih mencari perkenanan Tuhan dalam hidupnya dan hidup seperti Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus. Dan benar-benar sepenuh-penuhnya, saudara sekalian, diusahakan betul-betul kita masih hidup di dunia, kita bisa terikut arus dunia, saudara sekalian. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus adalah teladan kita, saudara sekalian. Ya, kita mungkin sudah banyak ditegur oleh Tuhan, ya saudara sekalian, karena kita sudah terlalu ikut arus dunia misalnya. Ya, dengan peristiwa, dengan adanya COVID-19, itu sebetulnya juga itu teguran dari Tuhan Yesus kepada kita manusia, saudara sekalian ya. Nah, itu yang membuat ada titik balik dari manusia ingat kepada Tuhan Yesus ya, bahwa yang berkuasa, yang berdaulat penuh ya adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, saudara sekalian. Di situ waktu terjadi pandemi ya yang melanda, nah itu banyak orang yang berbalik ya saudara sekalian, jadi ingat Tuhan, jadi mengatur hidupnya lebih sederhana ya saudara sekalian ya. Saya pun demikian saudara sekalian, artinya jadi bertobat ya saudara sekalian. Kalau manusia tidak dikasih segala satu masalah ya saudara sekalian ya, itu akan terikut arus dunia, terus ikut arus dunia saudara sekalian. Jadi lupa Tuhan. Nah, Tuhan kadang-kadang memberi peringatan kepada kita ya, bahwa untuk kita sadar bahwa kita sudah mau melewati batas mungkin ya, atau mungkin sudah melewati batas ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, saya sendiri juga ya bertobat, meskipun kita melayani Tuhan, tapi tetap ya kita bertobat ya, harus bertobat tiap hari. Tidak ada hari tanpa pertobatan saudara sekalian ya, karena kita nggak tahu pikiran kita ya diganggu ya untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagainya saudara sekalian. Untuk itu marilah kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita masuk ke dalam sorga ya. Tuhan Yesus pergi pulang ya ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Maka kita diminta berjuang dalam hidup ini ya saudara sekalian, untuk masuk pintu yang sesak itu kata Tuhan Yesus ya. Artinya kita berjuang dalam hidup ini untuk kita kelak bisa masuk sorga, hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal, bukan kematian yang kedua. Artinya lautan api saudara sekalian ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup yang kekal. Nah, itulah kesederhanaan saudara sekalian, yaitu kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Kesederhanaan juga melihat hidup ini dari perspektifnya Tuhan, atau sudut pandangnya Tuhan Yesus, yaitu kekekalannya saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita ya mengikuti kata-kata Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan kita diharuskan menang atas dosa, masalah, sakit penyakit, dan juga kuasa gelap ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapa. Ya saudara sekalian. Nah, itulah kita juga diminta saudara sekalian untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, memperingati karya keselamatan. Dan janji Tuhan Yesus kalau kita memperingati karya keselamatan selalu menyatu dengan tubuh darahnya saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, luar biasa saudara sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus itu atau mujizat
pasti terjadi melalui hidup kita ya. Kemudian hal spektakuler, hal yang spiritual pasti akan terjadi saudara sekalian. Hal yang luar biasa pasti akan terjadi saudara. Dan kita juga melihat juga percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus saudara sekalian. Petrus pernah menanyakan kepada Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus dalam kita menyatu dengan tubuh darahnya, itu juga perintah, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan kalau kita lakukan, betapa senangnya hati Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan marilah kita juga dalam hidup menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kita, suci pikiran kita, suci perkataan kita, suci perbuatan kita, saudara sekalian. Hidup dalam kekudusan Allah, hidup menyenangkan hati Allah, jangan mendukakan hati Allah dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, supaya kita terselamatkan ya saudara sekalian, supaya kita dapat hidup yang damai seperti juga doa Tuhan Yesus, kita hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kita selalu belajar dan belajar dalam hidup ini, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Dan kita hidup dalam kesederhanaan. Dalam arti kesederhanaan adalah saudara sekalian, kesederhanaan itu adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Firman Tuhan katakan, cukupkan dirimu dengan gajimu. Tuhan Yesus yang katakannya tadi ayatnya ya saudara sekalian. Cukupkan dirimu dengan gajimu, saudara sekalian. Dan juga firman Tuhan juga katakan, hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, jadi kesederhanaan adalah nomor satu, adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada, saudara sekalian. Yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan. Jadi kita akan sederhana, saudara sekalian ya. Sederhana bukan dari lahiriah ya saudara sekalian, bukan dari lahiriah tetapi manusia batiniah ya saudara sekalian ya. Kita mengingat akan kekekalan dan kita akan menjaga diri kita dan kita pasti akan sederhana pikiran kita ya saudara sekalian, tingkah laku kita juga, dan kita pasti akan ingin selalu suci ya saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh hidup senang atau harus menderita, bukan begitu saudara sekalian ya. Kesederhanaan adalah ya tadi mencukupkan dengan diri apa yang ada, mengingat kepada kekekalan ya, kemudian ya kita menikmati dari hasil jerih payah kita itu diperkenankan ya saudara sekalian. Dan yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Hendaklah kita minta Allah yang berkenan kepada kita. Nah, sedangkan Tuhan Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Dan Tuhan Yesus juga katakan, tidakkah kamu mencari kehormat dari Allah yang Esa? Ya tadi kita firman-Nya sudah dibacakan, itulah saudara sekalian. Jadi marilah kita dalam hidup kita penuh dengan kebersahajaan, pikiran kita, perbuatan kita, dan hati kita juga ya saudara sekalian. Karena kesederhanaan bukanlah dari lahiriah saudara sekalian, tetapi dari sikap hati ya saudara sekalian. Nah demikianlah saudara sekalian, semoga jadi berkat pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Perintah Efristi Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajar kami untuk hidup dalam kesederhanaan. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu Gembala secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau belajar hidup sederhana. Amin. Apa itu sederhana, saudara? Hidup sederhana itu adalah hidup sesuai kebutuhan. Jadi kita butuh makan berapa kali sehari? 3 kali. Tapi jadi masalah ketika kita makan 6 kali. Akibatnya apa? Kolesterol naik, darah tinggi naik. Jadi masalah. Saudara punya rumah 1, punya rumah 2, itu wajar.
Tapi ketika saudara banyak rumah, pajaknya naik gitu saudara. Lalu kebutuhannya jadi meningkat. Amin. Jadi hidup sederhana adalah hidup secukupnya atau hidup sepantasnya. Hidup sesuai kemampuan. Sama-sama bilang bersama saya, hidup sederhana adalah hidup sesuai kebutuhan. Hidup sepantasnya, hidup sewajarnya, tidak berlebihan. Amin. Jadi hidup sederhana itu bukan pelit. Sama-sama bilang bersama saya, hidup sederhana bukan pelit. Hidup sederhana bukan miskin. Amin. Orang sering bilang hidup sederhana itu orang susah. Itu pemahaman yang keliru. Tuhan Yesus mengajar keteladanan. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kesederhanaan. Nah inilah yang mulai hilang saudara di kehidupan masyarakat zaman ini saudara. Banyak orang menganggap sukses berhasil itu ketika kita memakai hal-hal yang tampaknya mewah, tampaknya berlebihan. Padahal saudara kalau lihat orang-orang kaya di dunia ya saudara, itu kebanyakan mereka yaitu hidup bahkan justru sederhana, makanya sederhana. Jadi hari ini tadi gembala sidang kita sudah mengajar 4 hal bagaimana yaitu hidup sederhana. Yang pertama, kesederhanaan adalah hidup secukupnya dengan apa yang ada. Yang kedua, kesederhanaan adalah melihat hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu kekekalan. Yang ketiga, kesederhanaan bukan berarti tidak boleh hidup senang. Yang keempat, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dari manusia. Maka saya menambahkan yang kelima, kita baca Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Satu ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan tidak akan membiarkan aku. Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan pasti pelihara aku. Amin. Saudara, ada satu kalimat perintah. Jangan jadi hamba apa? Uang. Apa arti kata hamba uang? Hamba itu mohon maaf saudara, budak. Jadi sederhananya ayat ini mengajar jangan mau diperbudak uang. Apa itu diperbudak saudara? Diatur-atur, disuruh-suruh. Kadangkala kita lupa makan, lupa istirahat, lupa keluarga karena ngejar-ngejar uang. Ada orang saudara seorang pengusaha, usahanya bagus. Tapi karena sibuk usahanya ngejar uang saudara, dia sampai lupa makan. Kalau lupa makan pagi masih oke, lupa makan siang masih oke, lupa makan malam masih oke. Dia lupa makan 2 hari saudara. Itu kelewatan. Akibatnya apa? Ususnya hancur saudara. Ususnya rusak saudara. Maka ususnya busuk saudara. Nah itu kenapa? Diperbudak oleh uang. Diperbudak oleh harta. Maka yang kelima saya menambahkan, kesederhanaan itu artinya kita bebas diperbudak oleh harta. Jadi kesederhanaan itu membuat kita bebas diperbudak oleh harta. Sekarang ini saudara banyak anak-anak sekolah, anak-anak kecil, gara-gara nggak ganti handphone, dia bisa nggak mau sekolah. Dia bilang apa? Saya malu, handphone saya masih yang lama, masih nomor 11, sekarang udah nomor 16 gitu saudara. Iya, sampai dia banting handphonenya ini masih nomor 11, udah nomor 16. Sampai dia marah sama orang tuanya saudara. Akibatnya apa saudara? Anaknya depresi. Nah inilah saudara yang mengajar kita bahwa kita mulai diperbudak oleh harta. Itu sebabnya Alkitab mengajar saudara di Mazmur 128 ayat 2. Dikatakan apa? Makanlah dari hasil jeripayamu sendiri. Berbahagialah keadaanmu. Sama-sama bilang bersama saya, orang yang bahagia adalah orang yang makan dari hasil jeripayanya sendiri. Amin. Saudara, ajar keluargamu, ajar anak-anakmu makan dari hasil jeripayamu sendiri, dari hasil jeri lelahmu sendiri, dari hasil keringatmu sendiri.
Jangan saudara makan hasil dari nipu. Jangan saudara makan hasil dari korupsi. Makanlah dari hasil jeripayamu sendiri. Saya mau tanya saudara, lebih enak mana? Tinggal di rumah istana, tapi rumah mertua, daripada tinggal di gang sempit 4x6, tapi rumah sendiri. Lebih enak mana saudara? Ayo benar. Benar. Siapa di sini yang tinggal sama mertua? Boleh angkat tangan. Yang tinggal numpang sama mertua, ada? Ada? Walaupun rumah mertuamu istana, pasti saudara nggak akan bahagia. Saudara baru bangun jam 8:05. Dasar kamu menantu apa? Masa jam 8:05 baru bangun gitu saudara. Kadang-kala kan ibu-ibu masuk kamar mandi selesai keluar, ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan di kamar mandi gitu, entah apanya lah gitu saudara. Tiba-tiba mertua masuk juga mau mandi. Dasar kamu menantu yang kurang ajar. Masa sembarang ini naruh di kamar mandi? Karena numpang. Maka ajar anak-anakmu, ajar keluargamu. Makan dari hasil jerih lelah sendiri. Katakan amin. Walaupun rumah saudara cuma 6x10. Kalau masuk keringetan. Kalau hujan ada yang netes. Tapi saudara boleh suka-suka. Tulis di depan besar-besar. Rumahku. Apa? Istanaku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mulai mikir juga nih saudara. Amin. Makan dari hasil jeripayamu sendiri. Amin. Mendiang Papa Reji ngajar, pendeta, hamba Tuhan gak boleh minta-minta. Kadang-kala saudara kita ini ada masa-masa yang sangat berat sekali. Saya belajar sama Papa Reji, gak mau minta sama orang. Saya ajar anak-anak saya gak boleh minta. Kamu lihat tuh pengemis di luar, minta-minta. Malu, kamu punya Bapa yang punya sorga, minta sama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara minta sama siapa? Benar. Yang benar. Minta sama Tuhan, jangan minta sama orang. Kalau saudara minta sama orang dikasih enggak, diomongin iya. Satu kampung diomongin. Pendeta Elvis itu saudara. Iya. Tapi kalau saudara minta sama Tuhan, bukan hanya dikasih, tapi saudara diberkati. Karena apa yang Tuhan beri, membawa berkat, membawa damai sejahtera. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selanjutnya yang ke-6, saya tambahkan bagaimana, yaitu kesederhanaan itu apa. Kita baca bersama dalam Markus 6 ayat 7 dan 8. Sama-sama 2, 3, ya. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berapa? Berdua-dua. Ia memberi mereka apa? Kuasa atas apa? Roh-roh jahat. Stop dulu ayat ini. Tuhan sedang mengutus murid-muridnya. Lalu ada satu perintah dari Tuhan Yesus waktu mengutus murid-muridnya. Apa perintahnya? Kita baca ayat 8. Sama-sama 2, 3 ya. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan apa? Membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali apa? Tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Apa yang gak boleh dibawa? Uang. Yang gak boleh dibawa? Makanan. Yang gak boleh dibawa? Ikat pinggang. Yang gak boleh dibawa? Bekal. Saudara perhatikan, diutus pergi ke daerah, mengutus murid-murid tapi disuruh gak boleh bawa apa-apa. Contoh misalkan saudara disuruh sama bos saudara kerja di daerah. Tapi bos bilang jangan bawa pakaian ganti, jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa ikat pinggang. Loh, lalu di sana saudara ganti baju pakai apa? Nah, ayat ini mengajar Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya jangan bawa apa-apa. Kenapa? Ini mengajar supaya murid-murid bergantung sama Tuhan. Katakan amin.
Maka yang keenam, saudara, kesederhanaan itu apa? Kesederhanaan itu mengajar kita untuk bergantung sama Tuhan. Saya doa kita semua terus bergantung sama Tuhan, sehingga apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupi yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya, dan biarlah kami terus belajar hidup dalam kesederhanaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama pada siang hari ini, kita akan terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus dalam sampai berjaman kudus. Percaya imani, kita terima kuasa, terima mujizat dari kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama dengan pujian kita pada siang hari. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sama-sama kita bagi beri pada siang hari ini. Kita masuk berjaman kudus dengan kasih Kristus. Kami mengundang yang kasih Gembala Sidang Gereja di Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Pariaji, untuk pimpin berjaman kudus pada siang hari. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo dibacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, ya memang perjamuan kudus ini kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya dosa kita diampuni, saudara sekalian. Tetapi sesungguhnya kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan berbuat dosa, ya saudara sekalian. Usahakan tidak berbuat dosa. Jangan sampai berbuat dosa, ya saudara sekalian. Karena kalau ada dosa satu, akan lahir dosa yang kedua. Dosa akan melahirkan dosa, masalahnya itu saudara sekalian. Jadi kita harus hati-hati, mari kita
Memang kita diampuni dosa kita, tapi kita jangan berdosa lagi, saudara sekalian. Dan jangan jatuh dalam kesalahan yang sama, saudara sekalian. Kita harus belajar tiap hari, bertobat setiap hari, saudara sekalian. Berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian. Dan juga di dalam perjamuan kudus ini atau menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, saudara sekalian, dan kita akan hidup oleh Yesus, kata Yesus begitu ya. Kita kelak akan hidup bersama dengan Yesus di sorga kelak nanti, dia hidup kekal. Dan kemudian juga di waktu di bumi kita akan hidup sebagaimana kata-kata Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa kepada kita, yaitu hidup kita di bumi seperti di sorga, ya saudara sekalian. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jendela sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya saudara sekalian. Semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur ya tidak akan dirusakkan, artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusakkan, artinya kita akan berkemenangan atas masalah, tidak mengalami resesi. Terlebih kita hidup dengan apa yang ada pada kita, mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Karena secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya setiap makin hari itu semakin susah, saudara sekalian, semakin hari akan resesi, saudara sekalian ya. Nah, kalau kita lihat dulu dolar masih murah, sekarang dolar mahal gitu, sampai ya bagaimana dari negara yang mempunyai dolar itu juga berusaha untuk nilainya tidak terlalu tinggi misalnya ya, sekarang sedang diusahakan seperti itu. Tetapi saudara, itulah saudara sekalian, memang itu yang ada di dunia. Semakin hari akan semakin sulit, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, saudara sekalian. Memang firman Tuhan katakan begitu. Tetapi janganlah engkau rusakkan minyak dan anggur. Nah, itulah kita semua yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus tidak akan dirusakkan. Mari kita perjamuan kudus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga.
kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Aku tolak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, dan minta kepada Tuhan Anda dijawab doanya saat ini. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu akan tercukupi. Kami manusia mulia, kami akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup mereka selalu tercukupi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan berkat rohani. Berikan mereka kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apapun Tuhan Yesus, mereka selalu berkecukupan. Berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perlukan dalam hidup ini tercukupi. Kami tolak segala kegagalan, kemiskinan, penghalang berkat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Berikan mereka selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, dan menang atas kuasa gelap ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan Tuhan Yesus tanda-tanda heran menyertai dalam pelayanan mereka. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, media, tim worship, dan juga kids dan Boanerges Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Dan Engkau berkenan dengan semua program-program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan juga baptisan yang akan diadakan. Dan kemudian juga penyerahan anak yang akan diadakan. Yang Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dan berkenan Tuhan Yesus berikan jiwa-jiwa yang untuk dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Pak Kiat Ibu Susan diberkati, Yenis dan Suryogo diberkati, Pak Yafid Ibu Lili diberkati, Pak David Kasianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan juga kedua cucunya diberkati. Dan Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Gereja Tiberias Indonesia Engkau selalu berkenan, dan Engkau kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi. Dan mujizat-Mu dirasakan dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Biarlah Engkau nyatakan selalu kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi dan Kau berkati. Dan hamba serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dan dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati, doa kami terus Tuhan pakai Ibu secara luar biasa. Bersama keluarga diberi kesehatan, diberi umur panjang. Sampai Tuhan datang kedua kali dipakai untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Bu Gembala. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami raih janji firman-Mu. Kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami berdoa setiap umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, apapun yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil. Dan berkati siapapun yang utang-utang supaya diberi berkat, bisa bayar utang dan bebas dari utang-utang. Yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan, yang belum punya rumah beri rumah yang indah.
Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Richard bersama istri keluarga Jurapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga berkati Pak Vander bersama istri anak di keluarga diberkati Tuhan. Seluruh pengerja yaitu singer, seluruh pemain musik diberkati Tuhan, choir diberkati Tuhan, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan terus urapi, Tuhan pakai secara luar biasa dan akan menjadi pemimpin yang hebat. Berkati juga yaitu Pendeta Aristo Pareji bersama keluarga, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati sama-sama kita katakan, amin. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Maka dengan demikian berakhirlah pada kita pada sesi ketiga depan ini. Sampai jumpa di pada berikutnya, maju terus dalam Tuhan dan shalom.